Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Tsumma salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ikhwani, para asatidah, para tulab, rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang bisa kita rasakan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda ajal kita. Ini suatu nikmat, ditunda ajal, kemudian Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan semoga saja, dan kita sangat berharap sekali di bulan Ramadan kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Baca Quran, ya, salat tahajud, kemudian bersedekah dan amalan-amalan kebaikan lainnya. Kita tahu Ramadan begitu banyak sekali keberkahannya. Setiap amalan itu dilipat gandakan. Maka rugi kalau kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Durar Ramadaniyah pada majelis yang ke-13, yaitu Akhlaqus Shaimin. Apa itu akhlak? Ataukah ada perbedaan antara akhlak, adab, suluk, moral, etika, dan yang lainnya? Sebagian asatidah atau sebagian ulama juga menganggap itu semuanya sama. Adab itu sama, akhlak sama adab sama attitude, atau bahasa kita sekarang attitude gitu. Itu sama aja. Ya. Sebagian yang menyamakan seperti Ibnu Syuja, ya, di kitab beliau At-Taqrib, itu menyamakan di wa yustahabu thalathata asya. Beliau menyebutkan ta'jilul fitr, kemudian juga menjauhi perkataan-perkataan yang kotor. Jadi disatu samakan di tempatnya. Kemudian juga Syekh Abdul Azim Al-Badawi yang punya kitab Al-Wajiz juga menyamakan sama. Setelah beliau menyebutkan ta'jilus sahur, ya, apaan ta'khirus sahur, yang mengakhirkan sahur, ya, kemudian juga menyebutkan menjauhi perkataan-perkataan kotor. Nah, ini termasuk juga daripada akhlak yang nanti kita sebutkan. Akhlak yang terbagi menjadi dua di sini. Akhlak yang pertama itu tentang larangan-larangan. Yang kedua baru nanti tentang anjuran-anjuran. Ya. Jadi akhlak itu ada juga yang membedakan, ya. Jadi akhlak itu adalah karakteristik watak seseorang. Jadi dia mengambil suatu tindakan, emang tersebut sudah menjadi kebiasaan dia. Jadi tidak berpikir langsung tek-tek. Nah itu adalah watak dia, namanya akhlak. Suluk, nah di rapot biasanya ada suluk. Nah suluk itu adalah tingkah laku daripada akhlak dia. Jadi kalau akhlak itu batin, adapun suluk itu tingkah laku dia yang terlihat. Jadi bisa menjadi baik atau bisa menjadi buruk akhlak dan tingkah laku ini atau suluk. Adapun adab, ya, adab ini suatu, ya, tingkah laku atau perbuatan yang baik-baik saja. Adab fil masjid, bagaimana kita beradab di masjid, tidak berisik, membaca Al-Quran, berwudu sebelum masuk, dan seterusnya. Nabi SAW pada dakwahnya itu mempunyai dua konten, dua
konten. Yang pertama adalah ta'lim, ya penyampaian. Yang kedua itu akhlak. Yang kedua adalah akhlak. Tulab, nah, insya Allah bentar lagi liburan. Jika bisa berdakwah, ya bisa berdakwah, ceramah, atau jadi imam nanti taraweh, atau jadi muadzin, ya setidaknya jadi muadzin, ya atau ya mengajarkan Al-Quran kepada ya anak-anak di kompleknya atau di dekat rumahnya, lakukan. Atau mungkin belum berani dengan akhlaknya, ya pancarkan oleh kalian akhlak-akhlak yang baik, akhlak tulabul ilm. Kalian belajar di sini, nah nanti ketika pulang, nah itulah buah hasilnya. Buah hasilnya apakah sama tulab al-ma'tuk sebelum masuk ke al-ma'tuk, sebelum belajar dan setelah belajar? Harus ada perbedaan yang baik, ya. Ketika mendengar adzan, langsung tuh bergerak ke masjid. Jangan sampai disuruh oleh orang tuanya, ya. Langsung pergi ke masjid. Yang biasanya tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, nanti di rumah baca Al-Qur'annya, baca buku-bukunya, bawa pelajaran kalau bisa. Agar ketika di rumah, ya ketika waktu liburannya itu bermanfaat, tidak terbuang begitu saja. Iya liburan, tapi juga manfaatkan waktunya dengan baik. Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutamima sholihal akhlak, atau dalam riwayat lain makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanya diutus, kata Nabi, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di sini lihat kalimat innama. Innama itu memakai dalam bahasa Arab adatul hasr, atau yang dinamakan dengan pembatasan. Menerapkan satu hukum kemudian meniadakan hukum yang lain. Ini namanya adatul hasr. Bahkan sebagian ulama mengatakan Nabi SAW diutus itu betul-betul hanya untuk memperbaiki akhlak. Bahkan semua syariat Islam itu porosnya akhlak mulia. Ketika kita punya akhlak mulia, ya, atau dalam syair lain mengatakan likuli makom makol. Setiap tempat itu ada perkataannya. Maka ketika seseorang berbicara dengan gurunya, kita berbicara dengan guru kita, dengan orang tua kita, dengan teman kita, itu ada perbedaan. Ya, guru dengan sopan, ya, dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua daripada kita berbicara dengan hal-hal yang sopan. Tidak sama berbicara dengan teman kita. Ini adalah akhlak yang mulia. Makanya banyak sekali orang yang tertarik pada Islam karena Islam itu mempunyai akhlak yang mulia, ya, yang menghormati orang lain, menghargai orang lain, ya. Dan juga ketika kita sudah belajar agama itu biasanya ya merasa, oh saya lebih bisa nih daripada dia. Akhirnya ketika datang ke pengajian orang baru kita cuekin. Nah ini tidak boleh, ya. Harusnya kita apa? Kita tanya, antum dari mana akhi? Salam dulu tentunya, salam. Antum dari mana? Gimana kabar antum? Dan seterusnya. Karena kejadian ini tidak sedikit, ya, orang yang ingin hadir di pengajian salaf itu merasa kok agak berbeda begitu, ya, agak berbeda. Nah makanya kita rubah ketika ada orang baru atau teman baru, kita ajak, kita ngobrol agar dia ya datang lagi tertarik untuk hadir di majelis ilmu. Syekh setelah mu'alif, ya, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan fa inna sauma wal akhlaqa qarinan wasilatu bainahuma wathiqatun jiddan.
Jadi antara saum dan akhlak itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Fa fi saum tahdzibunil akhlak. Pada saum itu adalah waktu tepat untuk memperbaiki akhlak. Makanya sebelumnya Ustadz Buldan menyampaikan as-saum litagoyur. Ya betul. Puasa itu untuk memperbaiki atau untuk merubah kepada yang lebih baik. Kapan lagi kalau bukan hari puasa? Ya, puasa ini adalah tempatnya untuk kita memperbaiki diri, ya, mendidik. Puasa itu mendidik kita agar menjadi orang yang lebih baik. Kemudian setelah kita keluar atau selepas daripada bulan Ramadan, kita menjadi diri yang lebih baik lagi. Kemudian beliau membawakan hadis dari sabata Nabi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qa'imil lail dhamil bil alhawajir. Kalau kita mempunyai akhlak bagus, seseorang yang punya akhlak bagus itu akan selevel dengan orang yang sering sholat malam dan berpuasa. Jadi dengan akhlak baik itu akan mengejar orang-orang yang sering sholat malam dan selevel dengan orang-orang yang senantiasa berpuasa. Maka begitu besar sekali pahala daripada akhlak mulia ini. Kemudian juga beliau mengatakan hadisnya, beliau membawakan hadis ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa ruba qaimin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar. Betapa banyak orang yang dia berpuasa, tapi tidak mendapatkan pahala puasa tersebut kecuali rasa lapar saja. Dan betapa orang yang mengerjakan sholat malam tapi tidak mendapatkan pahala sholat malam kecuali mendapatkan bergadang saja. Tentunya ini bagi orang-orang yang dia tidak ikhlas dalam saum, berpuasa, atau juga tidak ikhlas ketika mengerjakan sholat malam. Dia berpuasa karena malu, atau karena takut dibilang gak puasa. Ini termasuk daripada tidak ikhlas. Atau dia berpuasa namun tidak menjaga lisannya, tidak menjaga perilakunya. Karakteristik seorang yang berpuasanya hilang, nggak ada. Maka juga puasanya hilang, pahala puasanya nol. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar saja. Naudzubillah. Maka kita jaga lisan kita. Di sini yang pertama, fasaum, ini masih larangan, larangan. As-saum yamna'u minar rafath. Saum itu melarang daripada perkataan-perkataan yang buruk, perkataan yang jorok, Kita tidak jaga perkataan kita. Masih sama antara bulan Ramadan atau bulan yang lain. Perkataan-perkataan hewan, atau perkataan-perkataan yang bisa menyinggung teman kita, tidak disaring ketika berbicara. Apakah perkataan ini bisa menyakiti teman kita atau tidak? Ini harus kita perhatikan ketika kita berbicara dengan lawan kita, Nabi SAW pernah bersabda bahwa Nabi SAW menjamin orang yang bisa menjaga di antara dua kumisnya, yaitu lisan, dan dua pangkalnya, yaitu farj, kemaluannya. Karena lisan ini begitu, kalau kita tidak menjaga, itu bisa menyakitkan orang lain. Daging tanpa tulang, daging tanpa tulang bisa berbahaya daripada pedang. Mari kita jaga lisan kita, terlebih pada bulan puasa. Nabi SAW bersabda, wa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth
Kalau seandainya ya salah satu dari kalian itu sedang berpuasa, maka jangan berkata yang kotor, berkata yang jorok. Ini dalilnya. Kemudian yang kedua, wasaum yamna'u minat tasyabbuh bil jahilin. Saum itu melarang dari menyerupai orang-orang bodoh. Gimana orang-orang bodoh? Dalilnya nih, ada dalilnya. As-siyamu junnatun. Siam itu perisai. Perisai dari apa? Dari api neraka, dari azab kubur, dari azab di neraka, atau perisai kita di dunia, yaitu perisai dari kita berkata-kata yang buruk. Ya, perisai dari kita emosi, perisai kita dari melakukan kemaksiatan. Jadi puasa itu betul-betul perisai. Kalau kita berpuasa, ya sebagian kita misalnya ada yang masih atau enggak, naudzubillah, semoga jangan ada. Misalnya ada orang yang masih merokok, tapi ketika dia berpuasa itu menjadi perisai bagi dia. Dari sahur sampai buka dia bisa menjaganya. Itu termasuk daripada perisai. Ya. Fala yarfuth wala yajhal. Jangan berkata-kata buruk dan juga jangan melakukan tindakan-tindakan bodoh. Apa tindakan bodoh? Tindakan bodoh yaitu dia teriak-teriak tidak jelas. Ya, teriak-teriak tidak jelas. Seperti apa? Kemarin ketika mati lampu, ya pas awal-awal Ramadan itu pada teriak-teriak. Seharusnya tidak boleh teriak-teriak kita ya. Mati lampu, insya Allah ada Pak Nanang yang akan berusaha membetulkan. Jadi jangan takut teriak-teriak seperti malam. Semoga tidak terulang kembali. Ini adalah perbuatan orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Makanya tinggalkan perbuatan-perbuatan seperti ini. Atau dia berdebat, ya. Berdebat dengan suara yang lantang. Nah, ini juga termasuk dari perbuatan orang-orang jahil. Juga ada dari lain, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Jika salah seorang kalian yang berpuasa, maka tidak boleh dia berkata-kata buruk atau melakukan tindakan orang-orang bodoh. Kemudian yang ketiga, wasaum yamna'u minal muqatalah wasyijar wassibab. Saum itu melarang dari dia muqatalah, bertengkar atau berkelahi atau cari masalah. Wasyijar, ya sama aja, ya bertengkar atau berkelahi. Wassibab, menghina orang lain. Wa yadu ila takhalluq ya bil hilmi wa kadhimil ghaid wal afi wa as-safi. Saum itu justru menyeru kita untuk berakhlak dengan akhlak yang lemah lembut dan menahan amarah, juga memaafkan. Nah, ini saum. Ya, arti saum itu ini. Tapi muskilahnya kebanyakan orang ya tersugesti kalau saum itu bawaannya marah, emosi. Tidak. Justru saum itu kebalikannya. Ya, kita harus hapus sugesti-sugesti seperti itu, bahwa saum itu mengajarkan kita ya untuk kita bermusamahah, ya bermaaf-maafan. Kemudian menahan amarah dan juga lemah lembut. Dalam hadis fa in sabahu ahadun au qatalahu falyakul inimruun shaim. Kalau ada ya orang yang dia mengajak, ya menghina dia dan juga mulai ya ingin apa? Mengganggu kita, maka katakan saya sedang berpuasa. Kalau untuk puasa wajib, maka kita sampaikan ini shaim. Tapi kalau puasa sunnah, mungkin khawatir ria, ya bisa katakan di dalam hati, ini shaim, aku sedang berpuasa. Tapi kalau misalnya dia terus mengganggu kita,
ya biarkan saja. Ya biarkan saja kita pergi dari tempat tersebut agar kita tidak terbawa pada emosi kita juga. Dan yang terakhir, wasawm yahmilu ala salamatis sadri. Ya, baru ini dimulai pada saum itu karakteristik orang yang saum itu bagaimana? Saum itu membawa seseorang untuk menyelamatkan hatinya atau menyehatkan hatinya. Nabi SAW bersabda, "Shaumu syahri sabrin wa thalathati ayyamin kulli syahr yudhibna waharas sadri." Saum 1 bulan itu adalah kesabaran. Ya, salah satu pembelajaran pada bulan Ramadan adalah kita dididik untuk bersabar, dan juga wasalasati ayyam min kulli syahr, dan juga 3 hari setiap bulannya itu akan menghilangkan kepada kita waharis sadri. Atau apa itu waharis sadri? Waharis sadri adalah tuzilu ma bihi minal ghish wal hiqq, yaitu menghilangkan pada diri kita curang dan juga iri, wal ghaid amarah, wan nifaq, dan juga kemunafikan. Jadi sangat banyak manfaat puasa itu secara batin ya ataupun secara lahiriah yang nampak. Mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya Ana minta maaf sebesar-besarnya. Ana doakan seluruh santri ya ketika menghabiskan waktunya liburan agar selamat sampai tujuan, dan liburannya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.